Kegiatan awal, guru membuka pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas meminta. Mulai. Guru memeriksa kehadiran siswa. Berangkat semua nanti. Ya, semua ya, nihil ya. Yang nggak berangkat nihil nanti. Kegiatan inti, guru menjelaskan materi pelajaran. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 3, menyelami setiap peristiwa melalui teks rekor, halaman 71. Selamat kembali. Guru menjelaskan tujuan. Pembelajaran hari ini dilanjutkan. Menjelaskan materi pelajaran. Tujuan pembelajarannya melalui teks dan infografik bertema komunikasi. Peserta didik mengetahui sejarah perkembangan teknologi komunikasi, juga memahami informasi dalam teks rekor. Ya. Nanti juga membedakan fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekor. Selanjutnya peserta didik mengelaborasi teks rekon dalam diskusi, menyimak rekon dalam bentuk video, mencermati kosakata teks rekon dalam media lokal. Selain itu, peserta didik berlatih menggunakan kamus, mengenali dan menggunakan kosakata serapan dalam teks rekon, dan menulis surat atau email tanggapan menggunakan teks rekon. Yang pertama, memahami informasi dalam teks rekor. Teks rekon adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman atau kejadian yang pernah dialami, baik secara pribadi maupun kelompok. Teks ini bersifat naratif dan memiliki struktur yang jelas sehingga pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang disebutkan. Secara istilah rekon itu berasal dari bahasa Inggris. Itu apa? Recount ini. Recount. Istilahnya recount. Itu memiliki berarti menceritakan kembali, menceritakan ulang. Jadi peristiwa yang sudah kita alami diceritakan kembali, namanya teks rekon. Tulisan aja lah ya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dalam pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, teks rekon sering digunakan untuk melatih kita menulis kronologi peristiwa secara runtut dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Tujuannya untuk melatih kita menulis teks rekon. Kemudian ada jenis teks rekon. Jenis
ini. Teks rekon ini berarti apa? Merupakan teks yang apa? Bareng-bareng? Ceritakan pengalaman pribadi seseorang. Tulis teks ini menekankan pada apa yang dialami dan dirasakan oleh penulis. Misalnya, cerita tentang momen penting dalam hidup, terus apa? Perjalanan wisata atau kegiatan sehari. Kemudian faktual, apa rekon faktual? Yang berupa fakta atau teks yang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Bisa dibuktikan. Oke. Biasanya teks rekon faktual itu mencakup informasi objektif dan disusun berdasarkan fakta yang jelas, misalkan cerita, eksperimen ilmiah, kemudian laporan kejadian. Kemudian yang ketiga yaitu rekon imajinatif. Apa itu teks rekon imajinatif? Apa yaitu? Teks yang menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi, fantasi penulis. Ceritanya nggak terjadi nyata, tapi ditulis seolah-olah nyata, begitu ya. Contoh apa? Dongeng, Surabaya, surat dan Buaya, dengan seperti itulah. Dan kembali pulang seperti itu ya, seakan-akan nyata. Yang ketiga, fungsi sosial teks rekon. Fungsi sosial teks rekon yang pertama menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami. Yang kedua menceritakan suatu secara runtut. Yang ketiga mengandung nilai moral untuk membacanya. Jadi kita membaca teks rekon atau menggunakan teks rekon, kita bisa mendapatkan nilai moral. Umpama sejarah, jadi kita bisa mengetahui sejarah yang telah lampau kan, kita akan kembali oleh penulisnya. Kita juga bisa apa istilahnya introspeksi diri. Oh, ada sejarah seperti ini, berarti kita bagaimana supaya tidak menjadi seperti itu misalnya. Yang keempat yaitu ciri-ciri teks rekon. Ciri teks rekon antara lain yang pertama berfokus pada individu atau tokoh. Yang kedua disampaikan atau urutan waktu, ya, disampaikan secara kronologis urutan waktu. Yang ketiga menggunakan kata kerja aksi atau dalam bahasa Inggris disebut action verb. Berarti kita menjelaskan ciri-ciri teks rekon ya, berfokus pada individu atau tokoh tertentu, terus kemudian apa? Disampaikan secara kronologis atau urutan waktu ya. Yang ketiga menggunakan kata kerja aksi atau dalam bahasa Inggris disebut apa? Action verb. Action verb dan kata keterangan waktu atau dalam bahasa Inggris disebut text and verb. Yang keempat memiliki struktur yang runtut, yaitu orientasi, urutan kejadian dan reorientasi, mengandung detail kejadian yang jelas. Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan kelahiran Skotlandia yang tinggal di Amerika Serikat. Telah bekerja bertahun-tahun untuk mengembangkan teknologi yang akan memungkinkan orang berkomunikasi jarak jauh dengan suara mereka. Karena yang merupakan orientasi itu membantu membaca, memahami konteks cerita. Dari siapa yang terlibat, kemudian kemana, terus kapan. Kemudian struktur yang kedua yaitu urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan kejadian atau peristiwa secara runtut dari awal sampai akhir. Bagian ini disusun secara kronologis agar pembaca dapat mengikuti alur
Nah, contohnya itu ya. Pada hari yang bersejarah itu, Bell melakukan percobaan yang menentukan di laboratoriumnya di Boston. Dia menghubungkan perangkat yang ia ciptakan yang terdiri dari sebuah alat untuk menghasilkan sinyal suara dan penerima untuk mendengar suara tersebut dengan menggunakan kawat tembaga. Ketika dia berbicara ke dalam alat pengirim suara, suaranya ditransmisikan melalui kawat tersebut dan berhasil didengar oleh asisten terdekatnya di ujung lain. Seperti itu ya, itu bagian peristiwa. Kita ambil di sana melakukan eksperimen ya, dengan alat yang dengan kawat itu ya menciptakan sebuah telepon. Jika ambil ngomong di sini, asistennya di bawah sana kedengeran. Itu awal mula terjadinya telepon atau sekarang dengan smartphone atau HP. Sekarang mungkin banyak, bukan cuma alat telekomunikasi saja, bukan cuma alat komunikasi saja. Sekarang bisa juga video call, bisa macam-macam sekarang. Dan penemuan awal dari Alexander Graham Bell menemukan sebuah telepon. Kemudian struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Bagian reorientasi atau penutup biasanya memberikan kesimpulan atau komentar singkat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Kadang bisa juga berupa refleksi atau penilaian terhadap kejadian yang diceritakan. Contoh, penemuan telepon ini yang terakhir ya tadi dari orientasi, urutan peristiwa, kemudian reorientasi. Penemuan telepon ini membuka era baru dalam sejarah komunikasi manusia. Penemuan telepon ini membuka era baru dalam sejarah komunikasi manusia. Dengan cepat, telepon menjadi alat yang tak tergantikan dalam bisnis, politik, dan kehidupan sehari-hari. Nyata ya, sekarang telepon di mana-mana ya, bisnis, sosial, politik, dan sebagainya, telepon digunakan untuk sebagai alat komunikasi. Perusahaan telekomunikasi mulai muncul di seluruh dunia, menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Bell sendiri menjadi terkenal sebagai salah satu inovator terbesar dalam sejarah, dan penemuan teleponnya tetap menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi modern. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai pengertian, kemudian jenis teks rekon, fungsi teks rekon, ciri-cirinya, kemudian strukturnya. Jelas ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami pelan-pelan ya. Baca lagi. Ini teks rekon. Kemudian yang terakhir yaitu ciri kebahasaan dalam teks rekon. Dia ada kebahasaan yang melekat atau karakteristik kebahasaan dalam teks rekon. Yang pertama, menggunakan kata penjelas waktu untuk melakukan penceritaan waktu lampau. Contoh, pada masa itu, pada tanggal 6 Agustus 1945 atau dahulu kala DLL, atau pada zaman dahulu, pada zaman dahulu atau apa, pokoknya menggunakan penjelas waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang ditujukan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis dalam sebuah cerita. Seperti halnya apa? Setelah, selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan siapa. Aku, kami, mereka, dia. Kalau di atas itu contohnya dia ya. Saya bisa. Saya kalau misalkan teks rekonnya berupa pribadi, saya, kami boleh, atau teksnya kelompok ya, boleh. Bisa menggunakan kami
ini, aku, mereka, dia, itu tergantung daripada kita menggunakan sudut pandang orang beberapa. Yang keempat, menggunakan kata yang menunjukkan kata tempat dan waktu seperti kota Bandung, pada tanggal 4 Maret dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja aksi, mengeksplorasi, contoh mengeksplorasi, meletakkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata sifat, sama, kacau, sangat, dan lain sebagainya. Bisa dipahami mengenai teks rekor ini?